Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya Adin Syah Ramadan, mahasiswa PPG PAI Batch 2 UIN Malang, akan membagikan pengalaman dan pengetahuan tentang implementasi metode TPACK dalam pembelajaran. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya lihat wajahnya ini senyum-senyum semua. Ini siap untuk belajar hari ini? Siap. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, tolong ketua kelas untuk dipimpin berdoa bersama. Silakan. Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan doa bersama yang tadi dipimpin oleh ketua kelas, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 10 KR2. Hari ini di semester genap ini adalah pertemuan pertama kita bertemu. Iya apa tidak? Nah, gimana liburan kalian kemarin? Asik sekali ya. Dan juga kalian beberapa hari yang lalu telah menjalani kunjungan industri ke mana? Ke Malang, ke karoseri Piala Mas. Nah, durasinya mulai dari jam pagi sampai jam 12 kalau nggak salah. Nah, belajar apa saja di sana? Coba jelaskan Mas Muhammad Hafiz Hidayatullah. Di Piala Mas belajar apa? Ketemu apa? Membuat apa? Membuat bis. Nah, kemarin ketika menuju Piala Mas kan pasti kita menaiki bus yang juga karoserinya dari Piala. Merek apa wingi? Joko Kendil. Alhamdulillah ya. Kita seperti yang kalian tahu apa saja yang menyebabkan kalian agar bisa mulai berpikir pertanyaannya, tentu kita butuh pemantik. Perlu di-setel lagi, perlu dikorek apa yang bisa kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama, pertanyaan pemantiknya adalah mengapa agama melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ayo coba siapa yang bisa menjawab? Mengapa agama melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Silakan Mas Muhammad Rifki Ar-Rozak. Mana? G. Kenapa agama melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Karena menurut agama pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perbuatan dosa. Betul nopo salah? Betul, tepat. Alhamdulillah. Tapi mungkin masih ada lagi pertanyaan, dosanya di mana? Nah, tahu kenapa dosa kamu akan bisa dijawab di pertanyaan yang nomor 2. Apa dampak sosial dari pergaulan bebas? Silakan dijawab, Mas Alfian Ahmad Putra. Oke.
Apa efeknya kalau seorang masyarakat, apalagi pemuda seperti Anda, menjalani pergaulan bebas yang berlebihan? Apa dampak sosialnya? Pikirannya kotor, apalagi pergaulannya tidak ada batasan, dempet-dempetan antara pria dan wanita. Ini bahaya sekali. Pikiran kita pasti melayang kemana-mana. Anak kita akan melanjutkan ke tujuan pembelajaran. Pada hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di bab ini adalah yang pertama, Anda semua selaku siswa dapat menjelaskan dengan tepat dan lengkap alasan mengapa pergaulan bebas dan zina dianggap sebagai larangan dalam agama. Karena materi kita agama Islam, kamu tentu harus bisa menjelaskan dengan tepat. Alasannya apa ya? Kenapa agama melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dalam menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, serta menjaga kehormatan diri dalam situasi sosial yang berbeda. Dan anak-anak, metode pembelajaran yang hari ini Pak Adin sampaikan kepada kalian adalah problem based learning. Tapi agar itu mudah, Pak Adin akan dibantu dengan teknologi TPACK, yang mana agar kalian lebih nyambung dalam dan mudah dalam mengerjakan pembelajaran pada hari ini, yang mana PBL ada bantuan teknologi. Semuanya siap bawa HP? Siap ya, bawa semuanya ya. Punya ada datanya ya. Oke, yang boten nanti bisa minta tolong temannya, yang ada tolong temannya yang boten itu dibantu. Ya, kita bersama-sama agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Alur pembelajarannya bagaimana Pak Adin? Yang pertama nanti Pak Adin akan memberikan penjelasan interaktif. Penjelasan singkat apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, diskusi kelompok. Nanti kita akan membentuk kelompok. Karena kalau kita berkelompok, diskusi itu akan lebih mudah dan input yang kita dapatkan dari teman itu bisa membuat kita lebih paham tentang materi ini. Kemudian nanti ada LKPD. LKPD-nya tadi sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Nanti ada link yang tolong kamu akses. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pengenalan presentasi digital. Jadi ketika proses pengerjaan LKPD ini, Pak Adin butuh laporannya dalam bentuk presentasi. Caranya bagaimana? Pak Adin akan menjelaskannya ketika sesi pengenalan presentasi digital. Baiklah anak-anak, sebagai pembuka, mari kita melihat video berikut ini. Baiklah anak-anak, silakan disimak videonya. Kita kembali lagi ke materi anak-anak ya. Pak Adin akan mulai menjelaskan secara singkat dan interaktif. Ya, dalam slide ini kita mengetahui definisi awal apa itu pergaulan bebas. Karena ini adalah pintu masuk menuju perbuatan zina. Perbuatan zina nggak mungkin dilakukan langsung tiba-tiba kamu kenal wanita langsung digeret melakukan zina, itu tidak mungkin. Ada pintunya dulu, yaitu pergaulan bebas. Atau dalam istilah gaul itu namanya apa? Pacaran. Tapi anak zaman sekarang mungkin ada yang menghindari istilah pacaran itu karena terlalu belak-belakan, karena mereka malu menampilkan status berpacaran di antara mereka. Ada yang teman rasa pacar, pacar rasa teman, dan istilah yang lainnya. Itu disebut pergaulan bebas yang merujuk pada interaksi sosial yang melampaui batas nilai-nilai moral. Kalau hanya berteman saja dengan sehat itu tidak masalah. Yang jadi masalah dalam pergaulan bebas ini adalah ketika mereka semua melampaui batas-batas nilai moral. Bergandengan, cubit-cubitan, peluk-pelukan. Itu kalau terus terjadi seperti itu, wah, maka tidak mungkin perbuatan zina itu akan terjadi. Sedangkan efeknya selain melampaui batas nilai-nilai moral, pergaulan bebas itu juga melampaui nilai-nilai agama. Yang mana kalau itu kamu lakukan terang-terangan anak-anak, kalau di masyarakat, kamu dapat merusak kehormatan. Bayangkan kamu di depan di sekolah, tiba-tiba nggak sengaja gandeng anak AK, meluk-meluk anak AK di depan kantin.
Itu sopan apa tidak? Masyarakat kalau menilai kamu itu pasti anak playboy dan lain sebagainya. Oh, anak murahan itu. Yang perempuan juga malu dia buruk namanya di mata laki-laki yang lain. Walaupun dia cantik, tapi karena mudah dipeluk siapa saja. Mau nggak kamu menjadikan dia calon istrimu? Gak mau pasti. Lah, gampang dipeluk sama laki-laki yang lain. Kamu pasti nggak mau padahal dia cantik. Nah, jadi kehormatannya secara individu dan masyarakat akibat pergaulan bebas itu akan rusak. Nah, selanjutnya, sedangkan zina di sisi lain adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilarang oleh ajaran Islam. Nah, hubungan seksual bagi pasangan yang belum menikah secara resmi itu namanya perbuatan zina. Lanjut, kenapa larangan pergaulan bebas dan zina dalam Islam? Alasannya secara teologis dan sosial apa? Alasan teologis itu artinya alasan dari agama. Kalau sosial adalah alasan dari masyarakat. Yang pertama, alasan teologisnya kenapa kok dilarang pergaulan bebas dan zina? Yang pertama adalah itu perintah Allah. Allah sudah dengan tegas melarang perbuatan zina. Apalagi pintu-pintu yang mendekatinya, yaitu pergaulan bebas. Dari mana lagi kalau bukan dari pergaulan bebas? Main ke tempat karaoke, main ke taman-taman yang gelap lampunya tidak ada itu, video chat, ya. Nah, mulai dari pagi sampai malam selama hari libur, video bersama, live Instagram bareng-bareng. Ada nggak yang seperti itu? Nah, itu bahaya. Live video-video yang lainnya. Jadi Allah secara tegas melarang pergaulan bebas dan zina. Bahkan perintah itu termaktub dalam Al-Quran yang mana habis ini akan kita baca bersama-sama. Karena tujuannya Allah ingin menjaga kesucian dan kemuliaan manusia dijogo. Harga diri kita itu dijaga sama Gusti Allah. Hubungan seksual itu fitrah, natural, boleh. Asalkan syaratnya mau menikah. Kalau sudah menikah halal, jadi ibadah. Yang kedua, untuk menjaga keturunan. Nah, dilarang zina. Kalau nikah boleh nggak boleh. Kalau sudah nikah sah. Dan di jalan Allah, itu Allah ridhoi. Bahkan diperintahkan kalian untuk melakukan itu. Tujuannya apa? Untuk menjaga keturunan. Akan kalian memiliki keturunan. Karena Rasulullah bangga. Umatnya jumlahnya banyak. Caranya umatnya jumlahnya banyak bagaimana? Yo menikah. Masa menjomblo? Tidak. Menikahlah. Kalau sudah waktunya. Kalau sudah menikah, masa dijarno ae bojone? Boten. Ya dikasih saya, niat dinikah, ya dipergauli dengan baik. Halal malah jadi ibadah fahisyah. Wasa asabila. Nah, tolong dibaca bersama-sama artinya. 1, 2, 3. Nah, janganlah kamu mendekati zina. Mendekati zina ini adalah pergaulan bebas. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan terburuk. Terus langsung tegas Gusti Allah nulis noiki di Quran surah Al-Isra ayat 32. Kalau mau lengkapnya silakan dicek langsung di Al-Quran. Berikutnya ada ayat yang kedua. Ini tindakan komunitas terhadap orang-orang pezina. Ayo tirukan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani. Fajlidu kulla wahidin minhuma. Mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin.
Nah, di sini Pak Adin akan menjelaskan ya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah itu dicambuk masing-masing dari keduanya 100 kali. Oh, sakit tidak dicambuk 100 kali? Bayangkan, itu aja bagi pezina yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, tetap senengannya berbuat zina, itu lebih parah hukumannya. Dirajam itu dilempari batu, dipendam segini, kepalanya di lapangan, dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Dan juga syaratnya, tidak boleh ada belas kasihan. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Tidak boleh kasihan kepada kedua pelaku ini. Untuk mencegahmu melaksanakan hukuman ini. Nggak boleh kamu kasihan sama pelaku ini. Mereka berdua harus diadili. Siapapun orangnya. Entah dia itu orang terhormat, entah dia itu rakyat biasa. Orang kaya, orang miskin, tidak peduli. Selama dia adalah pelaku perbuatan zina harus dihukum. Ini pandangan Islam. Kalau kamu memang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Ketika mereka dihukum itu kamu nggak boleh sembunyi-sembunyi hukumnya. Harus beramai-ramai. Makanya viral, kan banyak yang viral di media sosial itu. Ketika menggerebek itu rame-rame apa sendiri-sendiri? Rame-rame. Karena itu syariatnya seperti itu. Seru, ono nasihatnya. Lek gerebek pasangan haram harus rame-rame, nggak boleh sendirian. Kalau sendirian nanti kamu malah yang difitnah. Sendirian dia, kita tangkap yuk. Nggak boleh kalau sendirian aja. Bawa satu kampung untuk menggerebek pasangan tersebut. Paham ya? Oke. Sekarang silakan di-scan file berikut ini untuk kita diskusi mengerjakan LKPD. Ayo. Baiklah, setelah ini kita akan membuat kelompok masing-masing 4 atau 5 orang. Silakan ketika nanti memilih kelompok, pilihlah teman-teman yang kamu percayai. 4 atau 5 orang, bebas. Saya tidak akan membagi. Karena seseorang pasti memiliki kombinasi yang spesial dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Ayo cari kelompok masing-masing. Ayo anak-anak silakan mengerjakan. Kalau mengalami kesulitan silakan konsultasi. Diskusi dengan kelompoknya ya. Kalau mengalami kesulitan silakan. Oke anak-anak perhatian. Alhamdulillah data yang sudah masuk di laptop saya, kalian sudah banyak yang mengerjakan LKPD ini. Ya, berikutnya adalah sesi pembuatan laporan. Jadi tugas hasil LKPD yang kalian kerjakan itu tolong dipindahkan dalam bentuk presentasi. Tentu kalian bertanya-tanya, Pak Adin bagaimana caranya membuat presentasi yang menarik? Nah, untuk memudahkan siswa, apalagi kalian adalah SMK negeri, kalian kan sudah difasilitasi dengan akun Belajar ID, yang mana itu akan memudahkan kalian dalam menggunakan komunitas Google, dan khususnya kalau untuk komunitas Belajar ID itu memiliki fitur-fitur yang bisa dibuka lebih banyak ketika mengakses aplikasi Canva. Nah, Pak Adin merekomendasikan ketika membuat presentasi, silakan buatlah melalui Google Slide atau Canva. Karena fitur-fitur yang memanjakan pengguna Belajar ID itu lebih banyak di situ. Bayangkanlah Google Slide atau Canva itu seperti kanvas kosong yang siap kamu isi dengan ide-ide yang menarik. Di sana juga banyak template-template yang bagus yang bisa kamu edit sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Sekarang kalian ingin bertanya bagaimana cara membuat presentasi yang bagus. Yang pertama ya, tentu harus memiliki struktur yang jelas. Ya, seperti bangunan yang punya pondasi, presentasimu juga harus punya awal, tengah, dan akhir yang jelas. Tidak boleh mengambang. Tentukan permasalahan awalnya. Baru kemudian di pertengahan itu proses. Baiklah anak-anak, alhamdulillah tadi Pak Adin sudah menjelaskan mulai dari awal hingga akhir. Oke, sebelum menutup kita perlu adanya refleksi. Dan di papan tulis ini, di slide ini Pak Adin sudah menampilkan ada 3 pertanyaan yang akan memudahkan kalian untuk melakukan refleksi pribadi. Jadi silakan sekarang dibaca ya, mulai dari pertama.
Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana kamu dapat menjaga diri dari pengaruh negatif pergaulan bebas. Tuliskan pengalamanmu dan buatlah rencana untuk masa depan. Pilihan yang kedua, apa yang menjadi motivasi terbesarmu untuk menjaga kehormatan diri? Jelaskan bagaimana motivasi tersebut dapat membantumu dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga, tantangan apa yang sering kamu hadapi dalam upaya menghindari pergaulan bebas? Bagaimana cara kamu mengatasi tantangan tersebut? Nah, 3 pertanyaan ini kalau kamu pilih semua pasti terlalu banyak. Pilih salah satu, kemudian tulis jawabannya di grup WA. Saya ingin membaca. Ya tolong ketika menuliskan ini gunakan bahasa sendiri-sendiri. Jangan menggunakan kopas dari Google apalagi pakai AI. Ya, silakan kerjakan dengan refleksi kalimat sendiri agar lebih otentik asli dari pengalaman kalian masing-masing. Oke, selamat mengerjakan refleksi. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke anak-anak, alhamdulillah ya, saya tadi sudah membaca hasil refleksi kalian di grup. Ternyata itu cukup menyentuh hati. Ternyata kalian masih memiliki itikat baik untuk memperbaiki diri, menjaga kehormatan diri, dan semoga ya niat kalian dalam menjauhi pergaulan bebas dan zina diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ingin mengajak kalian pada hari ini ya anak-anak, kita harus mengerti apa sih poin penting pada pembelajaran hari ini. Kita harus tahu ya, walaupun kita sudah dewasa, penasaran dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang dewasa, tentu kita juga harus tahu bahwasanya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang tercela. Ada jalur lain yang bisa kamu tempuh agar bisa menikmati nikmat tersebut, yaitu dengan jalur apa? Ta'aruf dan menikah. Ya, kalau memang nanti sudah dewasa, sudah mapan, jangan tunda-tunda. Waktunya menikah ya segera menikah. Saya doakan kalian menemukan jodoh yang cocok dengan kalian masing-masing. Oke anak-anak, tolong satu orang belikan umpan balik. Gimana pembelajaran hari ini? Mas Kevin Aprilianto, menurutmu pembelajaran hari ini bagaimana Mas Kevin? Oh, terima kasih ya. Perbuatan zina ini memang buruk dan harus kita hindari. Baiklah anak-anak, nanti di tugas di rumah ya, kalian tolong mencari ayat Al-Quran atau hadis yang relevan lagi dengan materi ini. Karena ini kan baru 2 ayatnya. Cari hadis-hadis yang sesuai. Kemudian presentasi tadi tolong dikirimkan juga. Besok Pak Adin akan lagi presentasinya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ditutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita akhiri kelas ini. Asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa anak-anak 10 KR, terima kasih atas perhatiannya dan usahanya dalam belajar hari ini. Semoga bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca salat. Allahumma shalli ala Muhammad.